Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Kemarin tuh sempat beberapa bulan yang lalu terdengar kabar bahwa Asus Zenfone, seri Asus Zenfone itu bakal di stop produksi dan pengembangannya. Gue sempat agak sedih tuh, tapi ternyata pihak Asusnya sendiri mengkonfirmasi bahwa kabar tersebut salah. Jadinya Asus itu masih tetap akan mengembangkan dan memproduksi seri Asus Zenfone. Nah, dan ini dia adalah Asus Zenfone 10, seri Zenfone terakhir yang launching di tahun 2023 ini. Gue udah pakai mungkin sekitar sebulan kali ya. Nah, kira-kira kayak gimana experience pakai Asus Zenfone 10 ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi, juga insight-insight yang ada di dalamnya. Kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke, yuk lanjut kita bahas Asus Zenfone 10. Oke, hal pertama yang mau gue ucapin adalah terima kasih buat Asus. Terima kasih kenapa? Terima kasih karena Asus masih percaya dengan compact smartphone. Karena kalau dilihat, brand-brand lain tuh udah nyerah sama compact smartphone ini. Bahkan Apple pun udah nyerah. iPhone mini, seri mini itu terakhir adalah iPhone 13 mini. 14 sama 15 udah nggak ada iPhone seri mini lagi. Jadi secara langsung mungkin kompetitornya itu ada Samsung Galaxy S23 yang regular, kemudian Xperia 5 tuh kayaknya masih bisa dibilang compact, sama Pixel 8 mungkin ya. Pixel 8, 8e, 7e gitu masih bisa dibilang compact. Tapi yang masuk secara resmi cuman Samsung Galaxy S23 sama Asus Zenfone 10 ini. Dan bahkan mungkin sekarang udah ada tipe smartphone flip ya, yang ukurannya juga bisa lebih kecil lagi. Tapi menurut gue itu udah beda kategori. Nggak bisa dibandingkan secara langsung antara smartphone foldable flip sama smartphone candy bar compact kayak Asus Zenfone 10 ini. Dan juga Asus Zenfone 10 ini adalah satu-satunya smartphone dengan layar berukuran di bawah 6 inch, 5,9 inch di tahun 2023. Oke, buat desain sebenarnya nggak terlalu banyak ya perbedaannya dari Zenfone 9. Secara bahasa desain pun masih sama. Bodi belakang dengan tekstur, kemudian dual kamera yang ukurannya cukup besar, dan frame-nya tuh metal. Perbedaan tuh lebih banyak di detail-detail tulisan dan grafik yang ada di bagian belakang. Kalau di Zenfone 9 tuh masih lumayan agak sedikit rame tulisan-tulisannya. Kalau di Zenfone 10 nih, tulisan-tulisannya cukup dikit, cuman ada tulisan Asus Zenfone di sini, kemudian ada panah merah 2 di menunjuk ke kamera, sama ada ini nih yang salah satu hal yang gue suka adalah logo Star Trek. Gue bilangnya logo Star Trek. Jadi logo Asus yang menyerupai logo Star Trek ini dipasang di Asus Zenfone 10. Di yang seri sebelumnya Asus Zenfone 9 itu nggak ada. Dan untuk bagian depannya juga masih cukup mirip nih sama Asus Zenfone 9. Perbedaan itu ada di bezel bawahnya yang sekarang sedikit lebih tipis kalau dibandingkan sama Asus Zenfone 9. Di Asus Zenfone 10 ini masih lebih tipis sedikit dibandingkan yang seri sebelumnya. Jadi gue sayang banget nih perubahan desainnya. Menurut gue nggak terlalu banyak, bahkan dikit banget bisa dibilang perubahan desainnya. Walaupun menurut gue desain dari Asus Zenfone 9 itu masih cukup oke, masih cukup bagus. Jadi mungkin perpindahan ke generasi selanjutnya secara desain nggak berubah terlalu banyak. Untuk di bagian depannya sendiri sebenarnya masih mirip banget juga sama Asus Zenfone 9 atau Asus Zenfone 9. Paling perbedaan yang bisa gue lihat itu adalah di bezel bawahnya. Bezel bawahnya Asus Zenfone 10 ini sedikit lebih tipis dibandingkan Asus Zenfone 9. Tapi selebihnya masih sama menurut gue tampilan depannya. Terus berarti yang berubah apanya dong? Yang pertama yang berubah adalah performanya. Karena di Asus Zenfone 9 itu masih pakai chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1. Sementara untuk di Asus Zenfone 10 ini dia udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 itu udah banyak dipakai di flagship keluaran tahun 2023 ini. Termasuk juga sama si saudaranya, yaitu adalah Asus ROG Phone 7. Jadi pasti kalau buat gaming aja sih udah oke banget ya. Kalau buat gaming aja bagus ya berarti buat pemakaian sehari-hari, multitasking, chat, segala macam ya jelas udah lancar lah. Buat gaming menurut gue udah oke, tapi ada nih faktor karena ukurannya yang compact, ukurannya yang kecil, jadinya agak sedikit lebih cepat panas. Dan itu menurut gue masih bisa dimaklumi karena ya jelas karena ukurannya kecil, jadinya ruang untuk cooling sistemnya itu mungkin nggak sebanyak smartphone dengan layar yang gede ya. Jadinya ya agak sedikit lebih panas dibandingkan smartphone dengan prosesor yang sama tapi yang ukurannya lebih besar.
Oh, dan sekarang dia udah pakai wireless charging nih. Kita udah bisa pakai wireless charging di Asus Zenfone 10. Karena di seri sebelumnya Asus Zenfone 9 itu kita nggak bisa pakai wireless charging karena nggak support. Dan ada juga perubahan di sektor kamera, terutama untuk kamera ultrawide dan kamera depannya atau kamera selfie-nya. Kamera ultrawide naik dari 12 megapiksel di Zenfone 9 jadi 13 megapiksel untuk Zenfone 10. Dan untuk kamera depan dari 12 megapiksel jadi 32 megapiksel. Sayangnya, biarpun secara spesifikasi kameranya tuh naik, tapi ada beberapa fitur yang dihilangin nih, terutama untuk kamera depannya. Karena kamera depan Asus Zenfone 9 itu dulu bisa ngerekam sampai 4K, tapi sekarang untuk di Asus Zenfone 10 ini maksimal di 1080p 30 fps. Sayang banget. Tapi ada satu hal nih yang mengganggu buat gue dari kameranya Asus Zenfone 10 ini. Jadi kalau gue pakai kamera, itu gue buka kameranya, kemudian gue pegang kayak gini. Mungkin karena ukuran bodinya yang kecil, tapi ukuran frame kameranya yang besar. Nah, gue megangnya tuh kayak gini kan. Nah, ketika gue pakai lensa ultrawide, dan kemudian gue ambil foto, itu pasti jari gue masuk ke frame. Ngerti nggak? Nih, kalau mau lihat. Ada jari gue tuh masuk ke frame, kalau pakai lensa ultrawide. Mungkin ada faktor tangan gue yang cukup besar juga kali ya, tapi hal-hal kayak gini, kayaknya harusnya mungkin waktu ngedesain tuh lebih diperhatiin nggak sih? Kayak pasti kan orang yang pakai smartphone compact juga bukan mesti orangnya kecil juga. Ada juga orang yang berukuran besar yang maksudnya harusnya bisa mengakomodir semua lah untuk hal-hal kayak gini. Ya bisa diakalin sih, jadi kayak gue megangnya harus turunan dikit atau gimana, tapi ya jadinya nggak natural menurut gue. Yaudah, langsung kita share aja foto dan video dari Asus Zenfone 10. Oke, tes ngerekam video pakai kamera belakangnya Asus Zenfone 10 atau Asus Zenfone 10. Ini pakai resolusi 4K 30 fps. Nah, untuk pilihannya sendiri ada dari mulai Full HD 3060, 4K 3060, sama ada option buat 8K 24 fps nih. Kualitasnya kurang lebih kayak gini ya. Bisa pindah lensa langsung juga dari lensa biasa ke lensa ultrawide. Oke, sekian ya. Nah, kalau ini untuk kamera depannya Asus Zenfone 10 atau Asus Zenfone 10. Kalau untuk kamera belakangnya itu bisa sampai 8K 20 fps, 8K 24 fps. Nah, kalau untuk kamera depannya sendiri itu cuma punya pilihan HD 30, HD 60 fps sama Full HD 30 fps, mentok di Full HD 30 fps. Agak sayang ya, kayak jauh banget gitu bedanya sama yang kamera belakangnya. Padahal kalau minimal 4K 30 fps deh, 4K 30 fps deh udah bagus banget. Atau mungkin ya sejelek-jeleknya Full HD 60 deh, biar frame rate lebih rapet gitu. Sementara kalau ini mentoknya di Full HD 30 fps. Tapi ini gue lihat nggak cuman di brand Asus aja sih, kayak beberapa brand juga nerapin kayak gitu. Jadi untuk kamera depan mentok di Full HD 30 fps, nggak tahu kenapa. Ya udah, sekian ya untuk tes kamera depan untuk perekaman video dari Asus Zenfone 10. Oke, hal terakhir yang pengen gue omongin adalah Zen UI. Gue cukup suka nih pendekatan dari Zen UI karena sebenarnya mereka nggak terlalu banyak ngotak-ngatik UI dari Android vanilla gitu. Jadi secara UI
sama simpelnya sama Android yang ada di Pixel atau yang lain mungkin yang bikinannya Google langsung gitu. Tapi secara fitur ini banyak dikembangkan untuk penggunaan satu tangan. Contohnya adalah kayak gini. Kita bisa swipe key gesture untuk cek notifikasi, kemudian ada Edge Tool untuk buka shortcut dan akses aplikasi dalam format floating window. Fitur-fitur yang ada di Zen UI ini lebih mudah dan lebih optimal untuk penggunaan satu tangan. Nice! Nah, tapi untuk software update-nya sendiri, Asus itu menjanjikan 2 tahun OS update dan 4 tahun security update. Ini menurut gue agak sedikit disayangkan, karena mulai banyak brand yang ngambil rute OS update itu bisa minimal 4 kali lah. Xiaomi, kemudian Samsung tuh udah mulai 4 kali, 5 kali OS update tuh masih dapat. Dan bahkan dengar-dengar Google tuh untuk Pixelnya bisa sampai 7 tahun OS dan security update. Jadi kalau 2 tahun kayaknya pendek banget ya software update-nya. Harusnya mungkin bisa lebih panjang lagi. Oke, overall seperti yang tadi gue udah bilang, gue terima kasih banget sama Asus yang masih mau percaya dan masih memperjuangkan compact smartphone. Jadi nggak meninggalkan compact smartphone kayak brand-brand lain. Tapi yang gue sayangkan adalah perubahannya dari Asus Zenfone 9 ke Asus Zenfone 10 ini terlalu sedikit, nggak kayak dari Asus Zenfone 8 ke Asus Zenfone 9. Padahal kalau perubahannya lebih signifikan, kayaknya Asus Zenfone 10 ini bakalan lebih mantap. Untuk harganya sendiri, Asus Zenfone 10 ini dijual seharga Rp8.999.000 untuk varian 8 128GB. Ini varian warnanya ada banyak, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada lagi konfigurasi di atasnya 16, 5, 12GB kayak yang gue pegang sekarang. Ini harganya Rp11.999.000, tapi pilihan warnanya tuh kalau nggak salah cuma ada hitam doang. Sayang ya, padahal kalau lebih banyak pilihannya, sekali lagi bakalan lebih mantap. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Subscribe ke channel The Grid, dan juga follow Instagram kita juga di thegridco.id. The Grid sign out. Bye.